tanda-tanda persalinan dan juga bagaimana cara mempercepat kontraksi, bagaimana cara mempercepat bukaan ya, bagaimana cara mempercepat persalinan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Ivan di channel Curhat Sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda persalinan dan juga bagaimana cara mempercepat kontraksi, bagaimana cara mempercepat bukaan ya, bagaimana cara mempercepat persalinan ya. Jadi ini merupakan pertanyaan yang cukup banyak ya saya dapatkan di salah satu aplikasi berkonsultasi dengan dokter, dan biasanya memang jawabannya itu serupa, tetapi kadang melakukan itu tidak mudah ya. Jadi teman-teman itu harus tahu dulu yang namanya persalinan itu biasanya ditentukan dengan HPL atau hari perkiraan lahir, namanya juga perkiraan, sehingga tidak ada yang benar-benar atau mungkin memastikan bahwa saat bersalin itu atau mungkin saat melahirkan itu tepat pada waktunya ya. Jadi makanya dari itu banyak yang menanyakan mengenai bagaimana cara mempercepat kontraksi, bagaimana cara mempercepat bukaan dokter. Aduh, saya sudah tidak tahan. Oke ya, jadi teman-teman harus tahu dulu ya, yang namanya persalinan itu biasanya dikatakan normal apabila dilakukan atau dilaksanakan pada usia kehamilan memasuki 37 minggu hingga 41 minggu ya. Hal tersebut masih dikategorikan sebagai persalinan normal ya. Jadi kalau misalnya dalam usia kandungan 37 lewat sehari atau mungkin 40 minggu 5 hari, maka itu merupakan contoh dari persalinan yang normal. Karena kalau misalnya HPL sendiri umumnya itu ditentukan pada usia 40 minggu atau setara dengan 9 bulan 10 hari. Itu merupakan teori atau mungkin rumus dari HPL itu sendiri. Dan pertanyaan utama tadi, apa tanda-tanda persalinan dan juga gimana cara mempercepatnya dokter? Ya, jadi kita bahas dulu ya yang namanya tanda-tanda persalinan itu tidak ada yang 100% sama antara wanita satu dengan wanita yang lain. Cuma umumnya itu akan ditandai dengan beberapa kejadian ya. Yang pertama adalah kondisi kram atau kencang-kencang atau kontraksi ya, yang biasanya terjadi pada bagian sekitar punggung, perut ya, habis itu juga pinggul hingga ke bagian sekitar kemaluan atau sekitar dari jalan lahir itu sendiri ya. Itu biasanya akan ditandai semakin lama kontraksi atau mungkin kram itu akan semakin sering ya, dan juga semakin lama semakin panjang ya. Jadi yang awalnya mungkin kontraksinya cuma semenit ya, nanti menjelang persalinan biasanya kontraksinya bisa lebih panjang hingga 10 menit ya. Selain daripada kontraksi, tanda persalinan juga bisa ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah ya. Jadi kalau misalnya usia kehamilan sudah cukup matang terus habis itu keluar lendir dan darah, maka jangan panik dulu ya. Siapa tahu itu merupakan hal normal dari tanda-tanda persalinan. Selain daripada itu, ada juga beberapa ibu yang mengalami tanda persalinan berupa rembesan air ketuban. Dan cara membedakan rembesan air ketuban dengan air urin atau mungkin air pipis ya, itu bisa dengan cara memastikan bahwa baunya itu bukan seperti bau urin ya. Terus habis itu yang kedua, biasanya rembesan air ketuban ini tidak bisa ditahan sebagaimana Anda menahan air pipis atau air urin. Terus habis itu yang membedakan rembesan air ketuban dengan keputihan yang lain, biasanya rembesan air ketuban ini akan cenderung lebih cair dan bisa membasahi bagian celana bagian dalam maupun celana bagian luar ya. Itu merupakan beberapa tanda dari akan terjadinya persalinan. Lalu daripada itu bagaimana cara mempercepatnya ya? Jadi mungkin ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk mempercepat kontraksi atau mempercepat bukaan. Ya, yang pertama adalah untuk tetap melakukan aktivitas. Jadi mungkin pada ibu-ibu yang tidak memiliki kontraindikasi atau mungkin tidak dilarang oleh dokter untuk melakukan aktivitas, ketika menjelang persalinan memang disarankan untuk tetap melakukan aktivitas ringan. Seperti contohnya adalah tetap jalan, tetap menyapu atau mungkin mengepel, atau mungkin beberapa orang ada yang melakukan dengan gerakan naik tangga maupun
berdiri jongkok ya. Dan itu merupakan cara pertama yang paling mudah dan paling bisa dilakukan di mana saja untuk mempercepat kontraksi. Selain daripada itu, untuk mempercepat kontraksi atau mungkin bukaan dalam persalinan, maka ada cara lain, yaitu biasanya adalah dengan cara melakukan hubungan seksual dengan mengejakulasikan sperma di dalam vagina. Karena apa? Karena sperma yang berada di dalam vagina itu memiliki kandungan yang bisa mempercepat kontraksi. Namun ingat ya, jadi kalau misalnya cara ini boleh dilakukan terutama apabila sudah disarankan oleh dokter spesialis kandungan atau mungkin bidan Anda ya. Dan juga kalau misalnya sudah ingin melakukan cara yang kedua ini, Anda harus waspada. Karena apa? Karena bisa saja kontraksi atau mungkin ejakulasi itu naik secara cepat sehingga ada resiko terjadinya kebocoran dari kantung amnion sehingga bisa menyebabkan pecah ketuban sebelum waktunya. Sehingga apabila memang ingin melakukan cara yang kedua, maka kalian harus tetap waspada dan hati-hati. Nah, itulah beberapa informasi mengenai tanda-tanda dan bagaimana cara untuk mempercepat persalinan. Dan apabila ada tanda-tanda seperti yang sudah dijelaskan, terus habis itu Anda bingung harus seperti apa, maka jangan ragu-ragu untuk ke IGD terdekat atau ke bidan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Karena bukaan pada proses persalinan yaitu tidak bisa ditentukan dari luar ya. Jadi itu harus dilakukan pemeriksaan secara langsung untuk menentukan pembukaan. Dan yang ingin saya ingatkan bahwa pembukaan ini memang sifatnya berbeda-beda. Ada wanita yang sudah bukaannya banyak ya, tetapi tidak merasakan sakit yang begitu hebat. Tetapi ada juga wanita yang baru pembukaannya sedikit tetapi sudah mengalami sakit yang begitu hebat. Ya, ini memang tidak bisa ditentukan dan ini memang sudah kodratnya masing-masing. Jadi itulah informasi yang ingin saya sampaikan. Apabila bermanfaat, silahkan di like dan di share video ini. Dan silahkan ditanyakan atau mungkin didiskusikan di kolom komentar apabila ada informasi yang berbeda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.